Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik semua, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Iya. Alhamdulillah, sahabat Suara Hati Dani Jaif dan dulur-dulur RKSB dimanapun Anda berada, tentu puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kesehatan, lalu juga memberikan keberkahan, rahmat dan hidayah bagi kita ya. Mudah-mudahan untuk tetap terus konsisten dalam rangka siar dan ikhtiar. Baik, jumpa lagi bersama saya Raka Firdaus dan sahabat kita, dai kita Dani Jaif di Hikmah Petang, program radio RKSB dan juga Suara Hati Dani Jaif. Kang, iya. To the point aja Kang ya. Iya. Kalau Akang pada alhamdulillahnya sama Yang Maha Kuasa itu diberikan kesehatan, segar terus ya. Alhamdulillah. Di luar sana makang banyak orang-orang sakit kan, Iya. dan sakitnya itu lahir batin kan. Punten gitu ya. Kita juga ya. Kita Ya. juga alhamdulillah diberi kesehatan Betul. Kang. Iya. Dan bicara sakit juga kan, Ya. inilah Kang fenomena zaman sekarang Kang ya. Oh, Ketika punten ya, ya. saya mah tidak bermaksud mengkritik Ya. ya kebijakan-kebijakan Ya. pemerintah khususnya. Ya. Ketika kata publik teh cenah, aduh BBM sudah naik lagi, hatiku sakit Kang, cenah gitu ya Kang ya, jiwaku sakit Kang. Ya. Sampai ada bahasa keluar, mencari pemimpin yang amanah itu susah. Kritiknya begitu. Ya. Menjaga amanah itu susah Ya, katanya. ya. Jangankan memelihara, menjaga saja susah. Menjaga Waduh, susah. Masya Allah Kang. Iya. Jadi konteks amanah ini Kang yang bikin saya jadi penasaran. Kang Dan. Gitu. Amanah. Iya, kalau orang-orang mah ya pejabat-pejabat di sana maka disumpah di atas Iya. Quran gitu ya, kitab suci Iya. demi Allah katanya. Iya. Itu kan Iya. amanah yang sangat luar biasa. Luar gitu, Kang. biasa. Itu konteks Sudah ruang bersumpah. lingkup pemerintahan. Ya. Keseharian juga Ya. kadang kita tuh sok diamanahin gitu. Ya. Kadang suka. Antar teman, sama Iya. anak, sama istri, ya. Jadi kurang lebihnya bab halak ini kayaknya kita harus diskusi sama Kang Dani bab halak ini Iya, amanah. Nah, Kang amanah. barangkali Akang punya pengalaman atau kembali mau berkenan sharing dengan kita Iya. tentang memelihara amanah, Iya. Kang. Amanah itu apa, Kang? Ya, sebenarnya? memelihara amanah, Masya Allah. Ini keseharian tetapi dalam, tetapi nggak sembarangan ya. Kang Raka mah jagoan milih tema itu ya. Luar Kan hasil biasa. diskusi juga kan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Iya, Kang Raka, luar biasa. Amanah ya. Jadi sahabat Suara Hati Dani Jaif di kanal YouTube dan dulur-dulur RKSB ya. Luar biasa. Pasti kita juga ini familiar dengan kehidupan sehari-hari kita. Jelas. Amanah cenah. Si eta mah orangnya tidak amanah katanya. Jangan dipercaya, jangan dititipi segala sesuatu gitu ya. Nah, jadi amanah itu apa? Amanah mah berkenaan sama kepercayaan gitu Kang, sesuatu yang dipercayakan kepada kita gitu untuk ditunaikan atau untuk dijaga gitu ya. Apa aja, bisa perkataan, bisa barang, bisa apapun gitu, segala sesuatu yang dititipkan kepada kita yang membutuhkan komitmen dan kedisiplinan dan apa ya Kang, kepercayaan kita gitu untuk bisa menjaga apa yang dititipkan tersebut gitu ya. Bisa segala hal, bisa kata-kata, bisa barang, bisa orang, bisa apapun gitu ya yang itu dititipkan. dipercayakan ke kita. Ya, gitu. Nah, sebisa mungkin itu teh harus ditunaikan, jangan dikhianati. Jadi ditunaikan atau memelihara lawannya itu hianat gitu Kang. Nah, kalau sudah hianat kan kita teh bisa diklasifikasikan kepada golongan orang-orang munafik. Karena salah satu ciri orang munafik itu adalah hianat bila diamanahi, bila dititipi sesuatu gitu ya. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an dan untuk orang-orang beriman mah amanah teh penting banget, penting sekali. Itu menjadi sesuatu hal yang besar. Contohnya digagas bukan digagas ya, diawali oleh misalnya Kang, kita ini diamanahi sama Allah juga. Waktu ditanya
Alastu bi rabbikum, apakah aku ini benar Tuhan kalian semua? Qalu bala syahidna, benar ya Allah engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Itu tepan amanah. Bersaksi itu Bersaksi gitu ya bahwa engkau adalah Tuhan satu-satunya, engkau adalah Tuhan kami. Itu kan amanah gitu. Kita teh dititipi amanah. Nah, jadi kalau buat orang-orang beriman mah amanah itu penting sekali. Kedudukannya sama amat sangat penting. Makanya harus sebisa mungkin bukan cuma dijaga tetapi dipelihara gitu untuk selalu ditunaikan. kalau konteks dijaga dan dipelihara itu beda ya kan? Dijaga mah Kalau bener Kang, kalau dipelihara berarti amanah sudah tersampaikan berarti. ya, Tinggal dipelihara. Ya, kalau gitu ya Kang. Ya, kalau dipelihara itu kan sepanjang seperti kita memelihara badan, memelihara kesehatan, kan tidak hanya saya lagi memelihara badan 2 bulan gitu ya misalnya 2 bulan aja gitu, tetapi kan saya ingin memelihara kesehatan sepanjang hidup saya gitu. Nah begitu juga dengan amanah, saya ingin memelihara amanah sepanjang hidup saya. Tetapi kalau menjaga, misalnya Kang Raka saya titip ini ya handphone, dijaga sama Kang Raka sepanjang saya menghendakinya kembali gitu misalnya. Saya titip 5 menit Kang Raka, saya mau ke toilet gitu. Nah itu mah dijaga 5 menit gitu. Ada periode waktu gitu ya? Iya, hubungannya konteksnya ya. Konteksnya terbatas lah waktunya. yang ini mah insidentil gitu ya, menjaga mah, tapi kalau memelihara mah ya sepanjang kita hidup ya harus dipelihara amanah itu. Karena yang diamanahi adalah satu itu tadi janji kita sama Allah tuh, itu tuh sudah mencontohkan Allah tuh buat kita bahwa betapa pentingnya amanah. Rasulullah pun mengingatkan kepada kita kan dalam sebuah khutbahnya dari hadis riwayat Imam Ahmad ya. Rasulullah berkata, tidak ada iman bagi orang-orang yang tidak bisa menunaikan amanah gitu, dan tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak menepati janji-janjinya. Tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak menepati janji-janjinya gitu. Dan ya tadi tidak ada iman. Jadi berhubungan amanah itu sama iman. Jadi selaras dengan tadi contoh Allah itu mengamanahi kita bahwa pertanyaannya adalah apakah aku ini Tuhan kalian semua? Betul ya Allah. Nah, jadi selaras bahwa iman itu berkaitan erat sama orang-orang yang beriman, itu berkaitan erat sama yang menjaga memelihara amanah mah gitu ya. Jadi amanah itu bukan insidentil tetapi sepanjang hayat kita harus amanah. Itu yang harus dipahami dulu ya kan? Ya. Sebelum bicara nunjuk orang gitu ya. Ya, gitu. Jadi ternyata diri kita juga sudah banyak diamanahin sama yang Maha Kuasa. Betul. Amanah itu jadi ada berbagai amanah, Kang. Amanah ke Allah kepada kita, amanah orang tua kepada kita, amanah kita kepada diri kita sendiri juga ada amanah gitu. Kita kan sering berjanji gitu, kalau misalnya ayo cepat memperbaiki diri. Nah itu sebenarnya kita sedang mengamanahi diri kita sendiri. Seperti gitu. halnya jaga lisanmu. Nah ya kan? gitu. Ketika ada dalil hadis, ya kan? Ya gitu. Memutarkan tentang jaga lisanmu itu kan amanah. Itu amanah. Amanah agama gitu kan ya? Ya, jadi amanah itu sebetulnya sudah dilatihkan sama Allah sama kita untuk apa? Karena amanah itulah kamu akan sering menemukan yang namanya amanah itu, titipan-titipan itu. Karena kehidupan sendiri ini kan amanah dari Allah gitu ya. Titipan dari Allah. Segala sesuatu yang kita peroleh, yang kita dapat, yang kita miliki istilahnya ya, itu juga kan titipan. Suatu saat kita akan melepaskan ini semua gitu dunia. Berarti ini tipis ya Kang, maksudnya bukan tipis. Jadi ketika sesuatu yang dipercayakan dari pihak luar ke kita, dari pihak ketiga ke kita, itu kan amanah, titipan gitu ya. Terus sesuatu yang dipercayakan, berarti sama dengan titipan gitu kan ya. Titipan. Jadi tadi kata Kang Raka, orang-orang penguasa itu juga mereka sedang dititipi kekuasaan. Jadi kalau dia tidak menunaikan kekuasaan itu dengan baik untuk kemaslahatan umat, dia sedang hianat. Gitu. Jadi, orang-orang hianat itu, naudzubillah min dzalik, orang-orang hianat itu diklasifikasikan, dihukumi munafik gitu. Karena dia tidak bisa menjaga amanahnya itu gitu ya, memelihara amanah. Nah, juga amanah itu berkaitan sama kebahagiaan kita, Kang. Allah berfirman, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Berbahagialah orang-orang yang bisa menjaga amanah, memelihara amanah,
dan menunaikan janji-janjinya gitu. Tuh selaras tadi dengan sabda Rasulullah gitu, bahwa tidak ada iman kalau tidak bisa menjaga amanah, tidak ada agama kalau tidak menunaikan janji-janjinya gitu. Allah berfirman seperti itu, berbahagia gitu orang-orang yang bisa memelihara amanah itu dan menunaikan janji-janjinya. Jadi tidak sembarangan lah amanah teh ya, untuk orang-orang yang mengaku di dalam dirinya ada iman mah gitu. Nggak bisa dilepaskan dengan unsur iman kembali ya. Iya. Nah ini betul-betul bab akhlak ya Kang ya. Betul. Tapi kadang kita tuh suka terlena ya Kang, ya, suka lupa. Iya, lupa. Nah itu kumaha Kang? Nah, bagaimana ya kembali pertanyaannya? Jadi cara memelihara yang baik itu seperti apa ya. gitu ya? Karena kan bahasanya gini, bukan bela diri kan. Ya. Dah kita mah cenapa dilahirkan ke alam dunia teh sebagai makhluk sosial, penuh dengan kelemahan dan kekurangan atau hampuraeun. We lamun saya poho saeutik mungkin begitu ya. Lupa sedikit mah gitu ya. Namanya hilaf ada tentu hilaf, saja, kan? Hilaf, alpa gitu ya. Itu pembelaan atau bagaimana? Tergantung ya, kalau memang benar-benar hilaf gitu, benar-benar lupa, ya gimana, Allah pun memaafkan orang-orang yang lupa gitu ya. Di ini lupa waktu sholat, lupa waktu zakat, lupa waktu infak gitu. Tapi kalau keseringan lupanya tentu ingat. Ya itu mah disengaja kan, jangan-jangan ya. Ya kalau benar-benar lupa gitu, benar-benar lupa bahwa misalnya Kang Raka tadi dititipi handphone, terus Kang di tengah kesibukan Kang Raka yang banyak itu gitu ya, tidak mungkin juga memperhatikan satu item, satu amanat saja untuk menjaga ini. Kang Raka juga mungkin gimana? Kang Raka juga pengen ke toilet, atau Kang Raka ketemu temen, ngobrol ternyata, terus pas di ini handphone saya diambil orang misalnya, terus Kang Raka tadi handphone saya udah, iya Kang, tadi dengan yakinnya Kang Raka juga, ini tadi di sini, loh, kemana Kang? Astagfirullahaladzim, kaman? Aduh Kang, punten Kang, tadi di sini, nah, gitu kan lengah gitu ya, Kang Raka. Artinya kalau itu, ya kembali lagi bagaimana kasusnya. Kalau disengaja, misalnya Kang Raka, ini udah di sini nih. Tapi sedang ngobrol, tetapi kalau Kang Raka memperhatikan, memelihara amanah yang saya berikan gitu, sebentar, Kang Raka pasti akan megang, aduh iya tadi, saya takut hilaf langsung Kang Raka diamankan dulu, baru ngobrol sama orang. Nah saat saya datang gitu ke Kang Raka mana? Oh ya, ini Kang, punten, tadi saya sakuin dulu karena saya lagi ngobrol, takut lupa saya di sini. Nah, saya juga kan sebagai orang yang menitipkan amanah itu ke Kang Raka, pasti kan, Masya Allah, ini Kang Raka mah hebat, bisa memelihara amanah orang teh. Itu hal-hal yang simpel. Tadi kan? Kang, handphone udah mau saya balikin lagi sebetulnya. Itu ya, misalnya Kang, itu hal-hal yang simpel gitu, yang terkadang luput dari perhatian kita, bahwa ya seringlah di antara di lingkungan gitu ya, dititipi apapun lah, entah kunci mobil Kang, entah handphone, entah apapun lah. Iya Kang, ini seperti halnya pertanyaan-pertanyaan titipan tentang amanah ini Kang. Jadi ketika pertanyaan ini muncul dan ketika ini dibahas di tema bahasan kita, itu seperti yang ketakutan Kang, orang-orang itu ngebahas tentang amanah teh gitu ya. Sisi lain tadi Akang menyampaikan sebuah dalil juga begitu ya. Berbahagialah bagi mereka orang-orang beriman yang menjaga amanah. Betul. Nah, di sisi lain ganjaran Allah teh kan, kamu tuh bakal bahagia kalau bisa menjaga amanah. Betul. Tapi di sisi lain tidak mudah juga. Gitu. Orang saya mah nggak mau diamanahin cenah. Iya, jadi jangan sampai kita terjebak pada stigma, jadi bahagia teh hese. Dan jaga amanah. Saya khawatir begitu kan. Gitu. Saya khawatir begitu kan. Tidak, tentu saya tidak Kang. Kalaupun misalnya kita tidak mau diberi amanah gitu, kita bisa memberikan penolakan gitu, bisa jangan sama saya amanah, aduh ini mah amanah berat. Boleh Kang? Boleh dong, boleh kita ini kan untuk apa? Untuk sama-sama menjaga kebahagiaan itu tadi. Bukan berarti kita tidak mau dititipi amanah, tetapi kalau misalnya orientasi kita, kan orang mah gitu Kang, kalau misalnya, ya itu kembali lagi kepada iman. Kalau kita orang merasa di dalam diri kita ada iman, saat dititipi amanah malah seneng. Harusnya seneng. Ya harusnya seneng, malah seneng. Aduh, alhamdulillah saya dipercaya. Dikasih ladang amal gitu ya. Ya, aduh saya dipercaya sama saya gitu, misalnya Kang Raka, saya dipercaya sama Kang Dani gitu untuk menjaga ini. Saya akan memelihara, saya akan tunaikan ini. Karena saya mah
Bismillah, lillahi ta'ala, dan bukan karena Kang Dani yang minta, tetapi saya mah memang orangnya ingin menjaga. Dan salah satu sifat Rasulullah, Kang, yang Betul. paling menonjol adalah amanah. Iya, sidik, fatonah, amanah itu ya Iya, kan? fatona, amanah, amanah, sidik, sidik. tablik gitu. Jadi amanah memang bisa dipercaya Rasulullah, baik perilakunya maupun ucapannya gitu ya. Jadi kita kan harus senantiasa mencontoh Rasulullah, bukan? Nah gitu. Jadi saat dititipi amanah teh, ya kenapa harus menolak gitu? Justru harus memeliharanya dan menunaikannya supaya kita juga bisa benar-benar memberikan amal soleh gitu ya yang terbaik untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Oke, gitu. berarti jawabannya bukan menjaga, harus dipelihara saja. Harus dipelihara, ya kan, ya. Mindsetnya ya, itu biar nggak berat ya. juga, dipelihara. Dipelihara. Dan kalau dalam memelihara itu kan harus ada latihan, Kang. Nah. Misalnya ya memelihara bentuk tubuh sok harus kumaha Waduh, atau harus udah siniran lagi. bukan, nggak ada maksa, nggak Ya, apa nggak misalnya apa-apa, Kang. Ya. memelihara kecerdasan misalnya ya Kang, langsung dirobek ya tuh ya, memelihara kecerdasan gitu misalnya. Kan kita teh harus berlatih untuk memelihara kecerdasan itu, harus berlatih apa? Dengan sering, misalnya sering banyak membaca, sering melatih misalnya apalah gitu ya. Ya membaca sih yang paling sering dilatihkan untuk otak, karena dengan membaca itu bisa apa Kang, melatih memori gitu ya, memperkuat ingatan dan juga menambah diksi-diksi, mungkin ada vocabulary baru atau kosakata baru di dalam setiap yang kita baca, dan itu kan menambah wawasan dan itu kan harus dilatih. Nah, dalam rangka menjaga memelihara kecerdasan itu kita harus berlatih. Begitu juga dalam rangka menjaga amanah, kita juga harus berlatih. Dimulai dengan yang kecil-kecil gitu ya. Misalnya Kang, di rumah nanti sama anak, Bapak mau kemana? Papa pergi ke kantor dulu ya. Pulangnya jangan malam-malam, besok malam wae pulang nanti gitu ya. Iya. Di ini pulangnya jangan malam-malam, ditaruh malam teh jam berapa? Gitu misalnya. Malam teh jam berapa? Nggak boleh lebih dari jam 7 misalnya. Buat kita kan ya namanya anak gitu, ngaran age budak lah, ceplak-ceplak namanya. Tetapi kalau kita misalnya menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang serius, kan kita ingin menjadi orang yang bahagia, kita pun harus memperhatikan itu. Dek, kalau misalnya kita kira-kira tidak bisa nih, nggak mungkin atuh harus pulang jam 7 ya, sementara jam 8 baru ada janji gitu misalnya. Adek, bunten ya, ini teh amanah buat ayah mah gitu ya. Ayah hari ini nggak mungkin bisa pulang jam 7 karena ayah jam 8-nya ada janji. Punten ya. Ya jam berapa atuh? Nah, itu mulai berjanji itu. Nah, menunaikan janji-janjinya itu juga menjadi ciri-ciri Berarti orang kalau yang gitu beriman. mah komitmen juga amanah itu ya. Ya. Bagian dari amanah. Betul. Ruang lingkup amanah lah. Menunaikan janji itu kan sebagai indikator orang beriman juga, Kang. Jadi kalau tidak memelihara janjinya, tidak menunaikan janjinya, ingat bahwa lawan bahagia adalah tidak bahagia. Allah menjamin kebahagiaan orang-orang yang menjaga amanah, yang memelihara amanah dan menunaikan janji. Gitu. Jadi artinya kalau kita berjanji sama orang terus tidak ditunaikan, siap-siap we para ruguh sengsara, ribet kehidupan gitunya. Nah, bukan karena hal-hal sepele itu jadi jangan dianggap sepele gitu, Kang, tetapi ya itu tadi janji sama anak. Dan kalau kita berjanji juga jangan ya pasti pulang. Nah, bukan begitu juga, tetapi Dek, punten ya, insya Allah hari ini malam ini ayah akan pulang nyampe ke rumah jam 9 ya, insya Allah. Itu pun dengan ininya insya Allah gitu di ini. Oke, sahabat Suara Hati dan dulu RKSB sekarang sudah mulai di cross check lagi tuh, ya kan? Seberapa banyak orang yang mengamanahkan kepada saudara-saudara semua, saudara-saudara semua, ya kan? Sok dihitung lagi satu-satu. Jangan-jangan kita teh jadi abah ya sama amanah-amanah itu. Dimulai dari hal-hal yang kecil, apa kira-kira yang mungkin tadinya kita anggap, Kang, itu mah heureuy budak, itu mah anak saya yang bilang gitu. Jangan dikira bahwa itu hal sepele yang nggak perlu kita pelihara. Itu perlu kita pelihara karena dengan latihan itu mulai nanti Allah memberikan amanah-amanah yang lebih rumit, yang lebih besar, yang lebih kekayaan amanah, Kang, ilmu amanah, kekuasaan amanah, segala rupi titipan yang dititipkan, yang diberikan kepada kita oleh Allah itu adalah amanah. Untuk apa?
untuk bisa segala sesuatu amanah itu ditunaikan, dipelihara untuk kepentingan, kebaikan, kemaslahatan kita dalam menunaikan ibadah kita sesuai dengan keinginan Allah. Jadi dengan begitu kita akan menjadi pribadi yang bersyukur gitu. Segala sesuatu handphone teh bukan dipakai teu para ruguh, ini teh amanah, ini teh titipan. Cobi gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk syiar kebaikan gitu ya, untuk melihat hal-hal yang baik, konten-konten yang baik. Kita install Quran misalnya ya, kita install kumpulan hadis atau apalah gitu yang bermanfaat untuk memperbaiki ibadah kita. Siap Kang Dan, kita break dulu biar diresapi. Kata orang Sunda mah dilenyepan heula. Dilenyepan. Ya kan? Jangan sampai rumit dilenyepan, ya. Dilenyepan apa coba? Diresapi ya. Diresapi ya. Tadi kan saya bilang diresapi dulu kan. Diresapi dulu ya. Iya kan, biar meresap dulu. Mulai kita paham tentang amanah itu apa. Ya. Segala sesuatu yang Allah titipkan kepada kita itu bagian dari amanah. Ya. Kepercayaan amanah. Ya. Jangan dulu melihat yang luar-luar, yang jauh-jauh tentang pemerintahan. Iya. Di rumah aja dulu. Ya. Sok, sekarang tinggal tanya mamahnya. Iya. Tanya anaknya. Ya. Ya, tanya berani nggak? Dek sudah mengamanahkan apa hari ini ke papa? Masya Allah, Kang. Betul, Kang? Betul. Oke. Itu kalau bisa begitu, ayah luar biasa, Kang. Nanti kita korek pengalaman Kang Dani. Kita break dulu ya, sahabat-sahabat dan dulur RKSB di tema kita di kesempatan hari ini tentang bagaimana cara apa Kang tadi itu memelihara amanah. Ya. Oke, sesaat lagi. Insya Allah kembali lagi.